Apa mereka? Sehingga hanya menjadi watak kita karena sering kita ikut-ikutan mengidolakan mereka. Kenapa ini? Kenapa bukan sibuk anak-anak muda kita sekarang menyebarkan dakwah? Kenapa malah ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan medsos? Kenapa bukan akhlak yang mulia kita tunjukkan? Kenapa kita nggak menjadikan orang lain, sebab sekarang medsosnya terbuka sekali. Kenapa kita tidak lakukan channel-channel yang ada ini supaya bisa menjadi penyebab hidayah? Bukan mustahil orang-orang non-muslim walaupun tidak mengerti bahasa kita, mungkin kita bisa mengerti bahasa mereka, atau kita pakai bahasa standar yang internasional kayak bahasa Inggris, bisa justru menarik mereka kepada agama. Dua ini, patuh kepada Allah dan akhlak, harus dikuasai. Ingat teman-teman, dari awal saya bahasakan, jangan cuma sibuk dengan patuh pada Allah, sholat, puasa, tapi rusak akhlaknya. Nabi SAW menggabungkan keduanya. Ya, jadi dia sudah bertakwa dan akhlak yang baik. Lima adalah adil. Ya. Kemudian pasal ke-6 kasih sayang. Ya. Pasal ke-7 tentang malu. Pasal ke-8 ya, tentang masalah jujur. Ya. Berbuat baik secara umum beliau mengatakan. Terus pasal ke-9-nya baru akhlak jujur dan benar gitu. Wa inna khuluqal islamil haya. Sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak yang menonjol. Dan akhlak yang paling menonjol dalam Islam adalah malu. Malu. Malu kepada Allah sehingga tidak berbuat maksiat. Malu kepada manusia sehingga tidak mengambil hak-hak mereka. Tidak menonjolkan pelanggaran kemaksiatan di hadapan mereka. Ada orang tidak ada malunya, subhanallah. Ya. Dia bukan cuma berbuat dosa sembunyi-sembunyi, di depan orang pun tidak ada rasa malu. Sudah begitu dengan pembelaan-pembelaan, ini kan saya melakukan, terserah saya dong. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak malu lagi, buatlah sesukamu. Malu, Islam kaum muslimin malu. Kenapa wanita kita disuruh pakai jilbab? Malu memperlihatkan aurat itu. Karena Allah SWT larang. Malu. Malu untuk ngobrol berduaan sama laki-laki. Malu untuk melakukan pelanggaran. Laki-lakinya malu untuk sembarangan ngomong sama orang. Bahkan laki-laki muslim punya simbol sendiri. Kalau ada perempuan di hadapannya, maaf permisi, pamit jalan. Gitu kan? Tadi saya bilang, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Subhanallah, belum saya ceritakan ya. Saya cuma mengatakan semoga Allah mendoakan negara kita aman, tentram. Karena teman-teman, terlepas daripada adanya kekurangan dan kita masih butuh terus pembenahan. Tapi dibandingkan secara global dengan negara-negara yang lain, kita dikenal memiliki akhlak yang baik, teman-teman. Menjadi buah bibir di Timur Tengah, di Saudi terutama. Kalau jemaah haji Indonesia itu adalah jemaah yang paling santun. Disuruh antri, iya. Ya. Kebanyakan mereka kenal dengan akhlak-akhlak yang baik. Suaranya tidak terlalu. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu seperti apa keadaan kita. Tapi secara global kelihatan. Beda dengan orang Afrika yang mungkin suka teriak-teriak dan segala macam. Karena di antara kita yang buruk akhlak. Tapi secara umum. Tapi ini kita punya etika yang sangat baik di Indonesia, teman-teman. Malu ini sebenarnya ada ya. Kami tahu di Sulawesi Selatan karena kami dari sana ya. Ada nenek kami dari Bugis. Subhanallah. Tradisi siri. Malu itu ada. Malu. Malu untuk melakukan perbuatan dosa. Malu. Untuk merusak nama keluarga. Malu merusak citranya sendiri. Mungkin teman-teman juga di Jawa ada. Saya yakin ada sendiri. Karena kan ada sifat-sifat yang malu ya. Nah, saya dapatkan begitu informasi teman-teman di Jawa. Masya Allah. Menjaga sifat malu. Kenapa nggak ditradisikan ini? Kenapa kita teman-teman sekarang terpengaruh merusak modal terbaik kita ini yang mahal ini. Dengan mencontohi orang-orang non-muslim dari barat. Yang biasa menceritakan dalam sinetron film mereka, bahkan mengucapkan kata-kata binatang, kata-kata yang ini dan itu, bahkan mencaci dirinya sendiri di nyanyian mereka, di sifat-sifat sehari-harian mereka gitu. Ya. Bahkan sering digambarkan dalam film-film mereka. Pemimpin mereka pun mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Dan ini jauh dari kaum muslimin. Jangan ikuti teman-teman sekalian. Mereka terbiasa melakukan kemaksiatan di kereta api, di mobil, di terang-terangan, di mal. Mulai anak-anak muda kita meninggalkan rasa malu kita. Kemudian mulai melakukan perbuatan. Kenapa ini?
Kenapa wahai generasi muda Islam yang Anda contohkan bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan Hafsah, Aisyah, Sauda, Nusaybah binti Ka'ab dan yang lainnya. Kenapa bukan mereka radhiyallahu anhum? Kenapa bukan yang sudah jelas-jelas hidup mendampingi baginda Nabi SAW, generasi emas umat ini? Kenapa bukan mereka? Kenapa justru penyanyi fulan, orang yang memamerkan auratnya sana sini dan segala macam? Kenapa mereka? Sehingga hanya menjadi watak kita karena sering kita ikut-ikutan mengidolakan mereka. Kenapa ini? Kenapa bukan sibuk anak-anak muda kita sekarang menyebarkan dakwah? Kenapa malah ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan medsos? Kenapa bukan akhlak yang mulia kita tunjukkan? Kenapa kita nggak menjadikan orang lain, sebab sekarang medsosnya terbuka sekali. Kenapa kita tidak lakukan channel-channel yang ada ini supaya bisa menjadi penyebab hidayah? Bukan mustahil orang-orang non-muslim walaupun tidak mengerti bahasa kita, mungkin kita bisa mengerti bahasa mereka, atau kita pakai bahasa standar yang internasional kayak bahasa Inggris, bisa justru menarik mereka kepada agama. Bukan malah kita gombalin orang, bukan malah kita gangguin orang, bukan malah segala macam gitu, menunjukkan akhlak yang mulia, bahkan menjadi contoh yang buruk. Ya. Yang bisa menjadi dosa jariah buat dia. La haula wa la quwata illa billah. Malu teman-teman sekalian. Kita punya sifat malu. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana kita punya tradisi Indonesia malu lewat di depannya orang yang dituakan. Dengan mendahulukan mereka. Atau kita kadang-kadang sedikit ya mengalah. Itu satu hal yang baik sekali. Yang kelima, akhlak mulia akan mengantarkan ke derajat yang sangat tinggi di akhirat nanti. Ini yang luar biasa teman-teman. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajata as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya dengan akhlak yang mulia seorang muslim akan sampai pada derajat orang-orang yang mengerjakan puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini luar biasa ini teman-teman sekalian. Kita bisa meraih itu. Derajat orang-orang yang sibuk dengan ibadah, dengan akhlak kita yang mulia. Dengan santun, dengan ramah. Itu ibadah sendiri. Perhatikan apa kata Nabi SAW untuk melengkapkan bahasan masalah ini. Maksudnya hadis tadi yang baru saya sampaikan adalah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ya, Ma min syai'in yudha'u fil mizani athkalu min husnil khuluq. Wa inna sahibah husnil khuluqi la yabulughu bihi darajata sahibis sawmi was salat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya di hari kiamat, timbangan amal, dari amal baik, dari akhlak yang mulia. Ketika diletakkan di atas timbangan amal, dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang-orang yang mengerjakan puasa dan sholat. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga, ya. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal dibandingkan akhlak yang baik. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Yang keenam, akhlak yang mulia ini menyampaikan kita pada derajat tertinggi di surga. Jadi bukan hanya sekedar meloloskan kita dari timbangan amal hari kiamat. Jadi senyum Anda dengan muslim, santun, ramah, mendahulukan orang lain. Semua ini teman-teman pahala. Semua itu pahala. Ya. Seperti Anda mengerjakan sholat, Anda mengerjakan puasa, maka ini juga pahala. Dan juga akan menyampaikan kita pada derajat tertinggi di surga. Perhatikan sabda Nabi SAW. Ana za'imu baitin fi rotbil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Artinya, aku penjamin terhadap istana di surga yang paling bawah. Derajat-derajatnya dibagi tiga oleh Nabi SAW. Yang paling bawah, kita punya istana di satu camp, istana orang-orang di situ juga, bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita jelaskan, orang itu tetap ngotot padahal dia salah. Sudah kita jelaskan argumentasi kita, tidak mau dengar ya sudah kita tinggalkan. Itu dapat istana sendiri di surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kediba wa in kana mazihan. Dan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Bercanda aja nggak boleh bohong dalam Islam. Semuanya kejujuran. Bercanda aja nggak boleh bohong. Dengan Anda lakukan itu, Anda akan dapat satu istana di camp di situ, ada satu kayak ya komplek tanda kutip ya di sini. Di surga itu yang Allah SWT berikan untuk orang berbuat ini, orang berbuat. Karena nanti ada orang puasa, ada orang sholat, ada segala. Orang kan bisa
Waktu Nabi SAW jelaskan ada pintu surga, gerbang masuk sana, ada camp istana untuk orang yang puasa. Ada orang yang sholat, ada orang yang jihad. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa punya, masuk di semua itu, punya istana-istana di sini semua? Semua jenis ibadah itu bisa punya istana. Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kamu salah satunya. Karena semuanya dikerjakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu atau khuluqahu, ya liman hasuna khuluqahu, dan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Ini luar biasa ini. La ilaha illallah. Semoga Allah berikan kepada kita tingkat tertinggi di surga. Dan juga dia paling banyak bawa ke surga, sebagaimana sabda Nabi SAW. Saya ini juga derajat di surga, ya. Hadis yang masyhur, hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi nomor 2004 dan dihasankan oleh beliau, yang kata Nabi SAW, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat terdiam mendengarkan, ingin mengetahui dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, patuh, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dua ini, patuh kepada Allah dan akhlak, harus dikuasai. Mengingat teman-teman, dari awal saya bahasakan, jangan cuma sibuk dengan patuh pada Allah, sholat, puasa, tapi rusak akhlaknya. Nabi SAW menggabungkan keduanya. Ya, jadi dia sudah bertakwa dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan setelah itu, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar. Apakah kalian tahu sebaliknya, perbuatan apa yang paling banyak, sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Tadi yang paling banyak membawa dalam surga, kita sudah tahu. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka apa? Sahabat terdiam. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Mulut seseorang nih, perusak akhlak, ngomong sembarangan, kasar, segala macam. Wah, mulutnya sudah sumpah, rampah sana sini yang tidak jelas. Ngomong jorok, ya. Dan kemaluan yang disalahgunakan. Dua-duanya paling bawa masuk orang dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan tutup setelah menyebutkan tadi keutamaan-keutamaan itu dengan pendapat salafus saleh tentang masalah akhlak yang baik. Setelah ini insyaallah kita buka pertanyaan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, akhlak yang baik adalah bermuka manis, bersungguh-sungguh dalam berderma, ikhlas, dan menahan diri sehingga engkau menahan diri agar engkau tidak mengganggu orang lain. Jadi beliau mengatakan sering senyum, ramah, ya. Kemudian ikhlas dalam memberi, kemudian juga tidak mengganggu orang lain. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga berkata, akhlak yang baik terdiri dari 3 hal. Ini kan menurut beliau-beliau, ya. Beliau mengatakan yang pertama, menjauhi yang haram. Sebenarnya Allah haramkan, jauh, itu berarti akhlak yang baik. Orang ini hati-hati sekali tidak mau berbuat yang salah, yang menurut Allah salah, ya. Yang kedua, mencari yang halal, sibuk hanya makan, memberi keluarganya, ya, yang halal saja. Dan yang ketiga, berlapang hati kepada keluarga. Dalam arti kata, suka, ya, memberikan yang terbaik buat keluarganya. Itu juga ada pendapat ulama-ulama lain, seperti ada yang mengatakan akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia dan asing terhadap perselisihan mereka. Jadi yang dia tahu adalah dia kenang kebaikan saja, dia nggak mau yang buruk-buruk gitu kan. Kapan di dalam satu majelis bicara yang enak-enak, yang baik, maka dia ikut. Kalau enggak gitu. Ya. Begitu juga ada yang mengatakan menahan diri dari mengganggu orang mukmin dan membela orang-orang mukmin. Ini pendapat yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Juga ada yang mengatakan akhlak yang baik adalah jika kamu tidak memiliki kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau. Jadi sekian banyak. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah luar biasa. Beliau kemudian merincikan setelah menyebutkan keutamaan akhlak ini. Saya cuma baca secara garis besarnya. Dan ini insya Allah sudah kita pernah bedah, ya. Cuma hari ini memang lebih dalam kita membahas masalah akhlak dengan beberapa tambahan. Kalau dalam buku beliau menyebutkan dan merincikan tentang akhlak-akhlak itu. Ya. Jadi beliau mengatakan setelah menjelaskan pendapat salaf tadi tentang masalah akhlak dan keutamaannya, beliau mengatakan, ya, mulai menyebutkan akhlak itu adalah yang pertama sabar dan tahan ujian,
Kemudian termasuk akhlak yang mulia adalah tawakal kepada Allah. Kemudian termasuk juga akhlak yang mulia adalah mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Ini semua setiap akhlak ini disebutkan rincian dalilnya. Kalau saya bacakan mungkin akan sangat panjang. Teman-teman bisa kembali ke playlist. Cari kajian Minhajul Muslim insya Allah di Khalid Basalam Official. Anda akan temukan setiap pasal itu sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Itu pasal pertama tentang masalah sabar ini. Tentu pasal pertama menjelaskan keutamaan akhlak. Pasal kedua beliau mengatakan sabar dan tahan uji. Pasal ketiga adalah pembahasan tentang akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri sendiri. Maksudnya setelah tawakal kepada Allah dan dia terus mengerjakan, berusaha tidak selalu bergantung pada orang lain. Pasal keempat mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Pasal kelima adalah adil. Ya. Kemudian pasal keenam kasih sayang. Ya. Pasal ketujuh tentang malu. Pasal kedelapan ya, tentang masalah jujur. Ya. Berbuat baik secara umum beliau mengatakan. Terus pasal ke-9-nya baru akhlak jujur dan benar gitu. Kemudian pasal ke-10 dermawan dan murah hati. Pasal ke-11 tawadhu, ya, merendah hati dan menjauhi sifat sombong. Kemudian beliau menjelaskan akhlak-akhlak yang buruk. Setelah itu di pasal ke-12-nya beliau gabungkan semuanya tapi dibuat sub-sub judul kezaliman, iri dengki, menipu, riya, ujub, lemah dan malas. Ya. Tentu ini ijtihad beliau, tentu masih banyak yang lainnya. Seperti bohong, ghibah, fitnah, semua yang buruk-buruk ini. Dan secara fitrah sebenarnya teman-teman sekalian kita nggak suka dengan yang buruk-buruk ini. Allah buat kita nggak suka dan kita suka dengan yang baik-baik. Seperti itu kurang lebih.